pelayanan tentang keadilan tidak boleh ditunda. Tadi itu sangat mahal, sama mahalnya dengan demokrasi nih, Bung Heru. Jadi kalau haus karena nggak minum, lapar karena nggak makan masih bisa pinjam tetangga sebelah. Tapi kalau haus dan lapar karena keadilan, apalagi terkatung-katung, itu kewajiban negara. Kalau saya sebut itu kejahatan negara, karena tidak menyelesaikan laporan itu. Nah, oleh karena itu harus selesai ini. Kalau memang pembahasan kita fokus pada pagu anggaran kita. Jikalau tadi Pak Waka menyampaikan pada angka-angka kebutuhan di depan, saya ingin masuk pada slide tentang output yang hendak dicapai. Dengan mengetahui output yang hendak dicapai, kita akan tahu berapa anggaran yang akan dibutuhkan. Yang kedua, tadi sempat disampaikan, adalah anggaran yang dibutuhkan, tapi juga disampaikan satu slide yang mungkin tadi tidak banyak kita ikuti, tapi saya ikuti, ialah soal sektor penerimaan. Jadi kalau anggaran kan ada penerimaan, ada pengeluaran. Saya juga ingin bicara penerimaannya, sehingga nanti kita bisa melihat apakah usulan anggaran atau pagu indikatif ini sudah pas atau belum. Dengan dua jalan pikiran itu, dan melihat oleh latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai, saya ingin dulu memastikan tentang penerimaan kita yang dari slide nomor 8 tadi, poin 1, 2, sampai 7, itu adalah slide 3 dan 4, PNBP-nya 7,8 triliun sekian. Kemudian BLU-nya 2,4 triliun sekian. Jadi kira-kira sektor penerimaan yang real dari aktivitas kita, kinerja kita, sekitar ya 9-10 sekian triliun gitu Pak. Saya mengapresiasi ini dulu dan saya bikin garis bawahi. Setahu saya untuk BLU ini adalah hebatnya atau bagusnya pelayanan rumah sakit kita. Dan ini menurut saya harus terus didorong karena juga baik untuk masyarakat, tapi juga penerimaannya bagus untuk melengkapi pelayanan kesehatan. Sedangkan PNBP yang selalu kita diskusikan juga beberapa waktu lalu raker kita, ada dua sektor unggulan. Satu lalu lintas yang angkanya sekitar 7 triliun, lalu kemudian objek vital nasional yang angkanya baru sekitar 600 miliar kemarin itu. Saya ingat betul. Dan 600 miliar itu tadi, menurut catatan yang saya lakukan, mungkin salah, ini baru 2% dari total yang bisa kita kumpulkan dari pengamanan objek vital nasional ini. Saya harap sekali Pak Fadil bisa konsentrasi di sini, yang kita bisa gali ini lebih banyak untuk mendapatkan pendapatan itu. Nah, objek-objek vital nasional kita ini menjadi sangat penting karena selain memang kewajiban kita, masih ingat betul kita kasus Depo Pertamina Pelumpang. Itu kerugian negaranya luar biasa, ludes habis itu. Dan pengamanannya menjadi pertanyaan kita. Nggak lama dari situ juga yang di Riau atau di Dumai dan seterusnya. Objek-objek vital nasional kita ini memerlukan pengamanan yang serius dan sekaligus itu sumber PNBP. Memang nanti hambatannya adalah personil kita. Dan disitulah anggaran ini hendak kita susun agar pertimbangannya matang. Nah, yang kedua tentang lalu lintas. Angka-angka itu kan belum tetap sekitar 7 triliun itu. Apakah memungkinkan masih naik itu? Di sini yang harus kita diskusikan. Memang turun waktu COVID kemarin seiring dengan ekonomi. Nah, dengan jalan pikiran penerimaan negara bukan pajak ini hanya sekian, saya ingin menggenjot itu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah ini Pak pimpinan, saya ingin menyampaikan tentang direktorat cyber kita. Karena ini bisa mendapatkan PNBP yang besar. Karena satu, computer assisted crime atau kejahatan yang dengan bantuan teknologi IT yang sangat tinggi, di tempat Pak Agus ini saya kira ya, tinggi sekali angkanya dan cepat sekali, super cepat, karena memang teknologinya cepat sekali berkembang dan terus bertumbuh. Kemudian topologi kejahatan cybernya pun memerlukan kecepatan penanganan, dan karena itu pikiran saya adalah harus ada ini di direktorat sampai ke Polda-Polda, nggak mungkin terpusat di ibu kota atau di Mabes Polri saja, karena kejahatan cyber itu sudah
sampai ke bawah. Pikiran saya di situ akan banyak juga masuk PNBP-nya yang bisa diatur dari sisi IT-nya. Kemudian tentu ancaman pemilu tadi yang sudah disampaikan teman-teman, dan tren kejahatan global termasuk yang tadi dipaparkan adalah transaksi peredaran gelap narkoba yang menggunakan cyber ini gitu. Nah, itu poin pertama. Jadi saya kira harus, usulan saya pimpinan dimasukkan itu untuk transformasi kelembagaan pada Direktorat Cyber Kadi, karena selain tadi pelayanan juga mendapatkan PNBP-nya. Berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah tentang kinerja yang nanti kaitannya juga ke anggaran, yaitu tunggakan perkara. Salah satu tugas utama Polri adalah pelayanan penyelesaian perkara itu. Catatan kita tahun 2022 ada 276.507 perkara di seluruh Indonesia yang ditangani oleh Mabes Polri, diterima. Tapi yang baru bisa diselesaikan 200.147 perkara. Dan 15.809 perkara itu dengan RJ. Ini saya nanti akan lihat RJ-nya ini. Ternyata RJ mampu memangkas sekian banyak. Dan yang masih belum terselesaikan 76.360 kasus itu. Padahal pelayanan tentang keadilan tidak boleh ditunda. Tadi itu sangat mahal, sama mahalnya dengan demokrasi nih, Bung Heru. Jadi kalau haus karena nggak minum, lapar karena nggak makan masih bisa pinjam tetangga sebelah. Tapi kalau haus dan lapar karena keadilan, apalagi terkatung-katung, itu kewajiban negara. Kalau saya sebut itu kejahatan negara. Karena tidak menyelesaikan laporan itu. Nah, oleh karena itu harus selesai ini. Kalau memang bisa tuntas, naikkan. Kalau tidak, hentikan. Sehingga kosong itu dan zero gitu ya. Nah, ini pasti membutuhkan anggaran. Dan kalau anggaran ini kita masukkan di situ dan kemudian misalkan bentuk satgas menyelesaikan kasus-kasus ini mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres sampai Polsek, saya kira tunggakan perkara ini bisa sampai kita minimalisir, dan disitulah pelayanan kita menjadi maksimal. Itu saya harapkan menjadi catatan kita, dan karena itu RJ menjadi pilihan. Menurut saya Perkap 8 2021 yang masih terlalu umum bisa kita perbaiki untuk menjadi sangat operasional dan menyelesaikan kasus-kasus ini di tingkat bawah yang mungkin bisa jadi Babin Kamtibnas kita menjadi polisi restoratif justice itu. Terakhir pimpinan, ini disebutkan tadi salah satu poin penting adalah dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dan kawasan pariwisata yang super prioritas. Saya setuju nih Pak Waka, poinnya penting. Dari 5 super prioritas itu, salah satunya tentulah Danau Toba. Dan kalau saya bicara Danau Toba harus saya bicarakan ini kan, selain Likupang dan yang lain-lain. Tapi Danau Toba, kita sukses dan kami memberi apresiasi kepada Polri pengamanan F1H2O yang baru pertama kali di Indonesia dan masih akan terjadi lagi 4 tahun ke depan. Begitu juga jet ski internasional di Danau Toba, semuanya membutuhkan pengamanan yang luar biasa dan itu objek vital nasional. Karena itu saya ingin menyarankan, sejalan dengan transformasi tadi, kita berpikir tentang membentuk Mapolres khusus kawasan super prioritas pariwisata, yakni Danau Toba. Karena kalau tidak kita akan kelagapan juga ini. Sebaliknya, ini bisa menjadi sumber PNBP kita yang bagus dari sektor pariwisata. Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Dengan jalan pikiran seperti itu pimpinan, outputnya jelas, anggarannya saya sepakat dan harus disesuaikan untuk itu. Terutama menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara yang menjadi hutang kita bersama, dan nggak boleh ulang tahunnya lebih dari 1 tahun lah. Harus diselesaikan. Di Polrestabes Medan itu ada satu penyidik pimpinan, itu menangani satu perkara sampai 200 perkara setahun. Karena memang banyaknya perkara itu. Pasca reformasi masyarakat, dikit-dikit lapor polisi. Karena itu mungkin suatu ketika bikin pantun juga lah ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan cepat-cepat simpan dalam lemari. Kalau ada yang salah di tengah masyarakat, jangan cepat-cepat lapor polisi. Kira-kira begitu. Terima kasih pimpinan, itu saja. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita membahas pagu indikatif ini, dan angkanya saya setuju untuk disesuaikan sesuai dengan beban kerja yang tadi kita sebutkan, dan pemasukan PNBP-nya mohon menjadi perhatian, terutama ini Pak Asrena ini, biar makin banyak bagus masukan kita. Terima kasih pimpinan.
Terima kasih Pak Hinca. Bapak Dr. Romo